Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang dosa keturunan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita sudah kerap kali mendengar tentang dosa, Pak Boleh, tetapi bahwa dosa ini ada yang sifatnya diturunkan. Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan, Pak Boleh. Karena ada banyak anggapan bahwa bayi yang lahir itu seperti kertas yang putih, bersih, tanpa dosa, tanpa apa. Jadi apa sebenarnya dosa keturunan yang dimaksud ini, Pak Boleh? Oke, jadi kita ini mau mengangkat sebuah topik yang memang kadang menjadi bahan pembicaraan, tapi ya kita mesti jelas dengan maknanya, Pak Gunawan. Jadi yang disebut dosa keturunan sebetulnya ya itu istilah tidak ada di dalam Alkitab ya. Dosa ini juga sering disebut dosa asal. Nah, memang juga Alkitab nggak menyebutnya. Ini adalah sebuah terminologi untuk menolong kita memahami kondisi manusia yang memang mempunyai kecenderungan untuk berdosa sejak dari lahirnya. Jadi waktu kita nanti membahas hal ini, kita akan harus menjawab sekurang-kurangnya 3 pertanyaan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan dosa asal atau dosa keturunan itu? Dan yang kedua, apakah pengaruh dosa pada gambar Allah yang ada pada diri manusia? Sebab kan kita tahu kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam peta dan teladan Tuhan sendiri. Nah, apa tuh yang terjadi dengan gambar Allah yang ada dalam diri kita setelah kita ini berdosa? Dan yang ketiga, pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah, apakah dampak penebusan Kristus pada dosa asal dan gambar Allah pada manusia? Artinya, bukankah kita tahu Tuhan telah mati menebus dosa kita? Nah, apakah artinya? Apakah dampaknya pada dosa asal yang memang kita dilahirkan di dalam dosa? Nah, jadi inilah yang kita akan coba bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan. Ya, tentunya kalau kita mau cari tahu tentang dosa keturunan atau dosa asal ini, Pak Boleh, kita akan kembali ke Alkitab gitu, Pak Boleh, sebagai dasar pembicaraan kita. Nah, apakah ada di dalam ayat di dalam Alkitab yang menyatakan hal itu, walaupun tadi Pak Boleh sudah sampaikan, tidak ada suatu terminologi yang khusus yang menyatakan itu di dalam Alkitab gitu, Pak Boleh. Betul. Nah, coba kita misalkan lihat di Mazmur pasal 51 ayat 7. Di sini firman Tuhan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ini 2 kalimat dalam satu kalimat sebetulnya mengulang makna yang sama, Pak Gunawan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, itu anak kalimat pertama. Anak kalimat kedua, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, penggunaan gaya bahasa seperti ini di Alkitab menandakan bahwa apa yang ingin dikatakan itu tuh penting dan mesti diulang. Jadi maknanya sama, yaitu intinya adalah bahwa bahkan dalam kandungan pun kita itu tuh sudah dikandung di dalam dosa. Nah, pengakuan ini memang sesuatu yang nggak gampang diterima oleh orang yang memang maunya melihat bahwa kita ini lahir ke dalam dunia sepertinya ya kertas yang kosong, yang bersih, yang murni, yang tidak ada dosa dan sebagainya. Tapi kok Alkitab mengatakan begini, seolah kita datang ke dunia sudah tidak lagi kudus, kita sudah tercemar oleh dosa. Tapi itulah yang memang dikatakan oleh firman Tuhan, Pak Gunawan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Tapi itu kan sebuah pengakuan, Pak Pol, dari seseorang ya, yang pemazmur ini yang mungkin sekali adalah Daud gitu, Pak Pol ya. Nah, kalau ini sebuah pengakuan atau sebuah pernyataan dari dalam dirinya, apakah itu berlaku untuk semua orang gitu, Pak Pol? Nah, ini memang betul sekali tadi kata Pak Gunawan, sebuah pengakuan dari Daud. Nah, pertanyaan Pak Gunawan, apakah ini berlaku untuk semua orang? Nah, saya kira pasti berlaku untuk semua orang. Karena kenapa? Begini. Ini keluar dari mulut Daud. Dan kita tahu
Daud itu adalah orang yang disebut oleh Tuhan sendiri, bukan oleh orang lain. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Ya, a man after God's own heart. Itu perkataan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Daud adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dia adalah seorang anak Tuhan yang berusaha ya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi, dia sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini. Kenapakah dia sampai mengatakan perkataan seperti ini? Nah, kita memang harus mengerti latar belakangnya. Mazmur 51 adalah sebuah mazmur pengakuan dosa Daud. Kenapa? Sebab dia itu menyesali perbuatannya, berzina dengan Batsheba. Seakan-akan dengan dia mengeluarkan perkataan ini ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Seolah-olah Daud ingin mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa ia sampai dapat berbuat sejauh dan seburuk itu. Jadi seolah-olah tuh, kok saya bisa ya? Kok saya bisa melakukan hal itu? Nah, di dalam pengakuan itulah dan di dalam seolah-olah tuh pertanyaan, kok saya bisa ya berbuat sampai seperti itu buruknya? Daud itu menyimpulkan bahwa nggak ada lagi penjelasan lain, bahwa akar dosa memang sudah tertanam terlalu dalam pada dirinya, bahkan sejak dalam kandungan. Singkat kata, dia menyimpulkan dosa itu tuh bukan hanyalah pengaruh lingkungan, bukan saja ya pemikiran sesaat. Dosa mempunyai akar yang begitu dalam, bahkan sudah berawal sejak dia dalam kandungan, yang mau menunjukkan bahwa begitu besarnya kuasa dosa di dalam diri seorang anak Tuhan yang berusaha hidup saleh seperti Daud. Tapi apakah itu bukan bisa diartikan bahwa dia mencoba untuk mengalihkan kesalahan ini kepada ibunya yang mengandung dia dan melahirkan dia gitu Pak Paulus? Memang saya dilahirkan sebagai orang berdosa. Nah, memang di dalam Mazmur 51 itu ya kita bisa membacanya dengan lebih saksama. Kita memang nggak akan mendapatkan kesan bahwa dia sedang mengalihkan tanggung jawabnya dengan seolah-olah ya menimpakan kesalahan itu pada awalnya pada ibunya atau orang tuanya. Sebab seperti kita tahu waktu Nathan menegur dia, perkataan yang pertama dari mulut Daud adalah aku telah berdosa. Dia langsung mengakui, dia enggak memang menimpakan kesalahan kepada siapa-siapa termasuk ibunya. Jadi yang dia ingin sampaikan hanyalah satu, bahwa dosa mempunyai akar yang begitu dalam, jauh lebih dalam dari apa yang dia duga. Nah, inilah sebuah pemahaman yang mesti juga kita terima Pak Gunawan, dan kita harus akui bahwa kita ini sangat mampu untuk berbuat dosa, apapun dosa itu. Ya, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan Daud dari Mazmur gitu Pak Paulus, apakah ada bagian Alkitab yang lain yang mendukung pernyataan ini? Ada Pak Gunawan, di Roma pasal 5 ayat 19 firman Tuhan berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi gara-gara Adam, semua berdosa. Nah, jadi itu firman Tuhan sangat jelas ya, bahwa awalnya adalah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Dan begitu Adam berdosa, semua umat manusia yang akan lahir dan yang belum lahir sekalipun ya, yang akan lahir semuanya juga berdosa. Nah, tapi ini penghiburan kita dan pengharapan kita. Gara-gara Yesus, maka semua juga akan dibenarkan. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan dosa asal atau dosa keturunan. Itu adalah sebuah kodrat yang melahirkan kecenderungan tertentu dalam diri manusia, yaitu kecenderungan bukan mencari Allah dan berbuat benar, melainkan meninggalkan Allah dan berbuat dosa. Nah, ini dikonfirmasi di Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat 12. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, ini berkali-kali digunakan kata tidak ada seorang pun. Untuk menegaskan satu makna bahwa memang umat manusia semuanya yang sudah lahir dan yang akan lahir, semuanya memang adalah orang berdosa. Sebab kecenderungan berdosa itu ada di dalam diri kita. Bukannya kecenderungan mencari Tuhan, bukannya kecenderungan menaati Tuhan, tapi kecenderungan untuk tidak mencari Tuhan dan kecenderungan untuk berbuat semau kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi memang untuk bayi gitu Pak Pol ya, atau anak yang belum dilahirkan tadi Pak Pol katakan, dia memang berdosa gitu, hanya belum berbuat dosa mungkin itu Pak Pol ya. Tepat sekali. Jadi kecenderungan itu sudah ada dalam dirinya. Jadi tinggal dia nanti besar, dia pasti akan berbuat dosa. Jadi ini bukannya sebuah kemungkinan ya. Oh, dia mungkin enggak berbuat dosa. Oh, atau dia mungkin berbuat dosa. Enggak. Kecenderungan itu akan membuatnya melakukan dosa. Semua orang. Nah, kita yang adalah orang tua, Pak Gunawan pasti mengingat anak-anak kita. Sejak kecil ya kita rawat, kita berikan ujangan, kita arahkan di jalan yang benar. Tapi kita tahu anak-anak kita waktu kecil pun sudah sanggup misalnya apa? Berbohong. Enggak pernah diajarkan untuk berbohong, tapi bisa berbohong. Enggak usah diajarkan pun udah tahu bagaimana bisa merampas mainan adiknya atau kakaknya. Nah, jadi itu semua hal-hal yang kita nggak pernah ajarkan kok bisa ada dalam diri mereka. Nah, kesimpulannya adalah karena memang dalam diri semua orang, termasuk kita waktu kita masih kecil pun sama, sudah ada kecenderungan untuk berbuat dosa, untuk tidak mencari Allah, dan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Iya Pak Pol, kalau kita sudah mendapat penjelasan tentang dosa asal atau dosa keturunan ini, berikutnya apa Pak Pol yang perlu kita ketahui? Nah, kita ingin menanyakan pertanyaan, apakah pengaruh dosa pada gambar Allah yang ada pada diri manusia? Nah, dengan kata lain, kita ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan berdasarkan gambar Allah. Nah, sekarang kita berdosa. Jadi apa tuh akibat atau dampaknya pada gambar Allah? Nah, kodrat dosa membuat gambar Allah pada diri manusia rusak, Pak Gunawan. Nah, setidak-tidaknya ada 4 jenis kerusakan. Yang pertama spiritual, kedua moral, ketiga mental, dan keempat fisik. Nah, coba kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama ya, secara spiritual Pak Gunawan, manusia itu menghindar dari Tuhan atau sebaliknya ya, malah melawan Tuhan. Jadi kecenderungan manusia itu untuk menghindar Tuhan kuat sekali. Dan untuk melawan Tuhan juga kuat. Misalnya, saya berbicara dengan seseorang yang dari kecil hidup dalam Tuhan, dibesarkan dalam keluarga Kristen, menikmati berkat demi berkat dari Tuhan. Nah, setelah dewasa mengalami sesuatu, dia kecewa. Ada sesuatu terjadi membuat dia kecewa. Nah, satu hal yang membuat dia kecewa cukup untuk membuat dia itu begitu marah dan benci kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita sebut memang manusia itu tuh sudah membawa dosa di dalam dirinya. Kecenderungannya adalah bukan mencari Tuhan. Sebab itu tuh, begitu cepatnya manusia untuk melawan Tuhan atau menghindar dari Tuhan. Enggak bisa mengingat berpuluhan kali Tuhan menolong dan memberkatinya. Satu kali saja apa yang dia inginkan tidak diperolehnya karena Tuhan tidak memberikannya. Cukup untuk dia begitu marah, menghindar dari Tuhan dan sebagainya. Nah, inilah contoh atau merupakan bukti dari kenyataan ya, bahwa gambar Allah dalam diri kita itu sudah rusak karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, Pak Gunawan, secara moral kita juga dapat melihat gambar yang rusak pada kekejaman manusia. Kita bisa melihat apa yang orang perbuat sewaktu marah. Ada yang hanya memukul pintu, tapi ada yang memukul rahang orang. Ya, ada yang hanya pindah kamar, tapi ada yang keluar rumah. Ada yang
nggak puas mencaci, ada yang harus membunuh. Nah, ini semua kita lihat bukan saja dalam rumah tangga, tapi juga kita lihat secara keseluruhan manusia dengan manusia lain, bangsa dengan bangsa lain, kelompok dengan kelompok lain. Jadi kekejaman manusia membuktikan ini dia nih, secara moral manusia memang sudah mengalami kerusakan. Gambar Allah yang ada pada diri manusia nggak utuh lagi. Yang ketiga, secara mental. Kita dapat melihat kerusakan gambar Allah pada keterbelakangan mental misalnya. Pada masalah dalam kepribadian serta relasi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa gambar Allah pada diri manusia itu sudah rusak. Itu sebab ada anak-anak yang lahir mengalami kecacatan mental. Bukan karena salah siapa-siapa, tapi ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah tidak lagi sempurna. Kita juga tahu ada kepribadian-kepribadian tertentu yang nggak sehat. Tapi memang faktor bawaannya juga kuat. Yang bawaannya maunya marah aja. Yang bawaannya susah mengalah dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa gambar Allah pada diri manusia secara mental juga sudah rusak. Dan yang terakhir atau keempat, kita bisa melihat kerusakan itu secara fisik pula. Yaitu, bukankah kita melihat di mana-mana orang sakit. Ya, di mana-mana kita juga melihat orang yang cacat tubuh yang dibawanya sejak lahir. Nah, ini juga membuktikan bahwa gambar Allah pada diri manusia secara fisik juga sudah rusak. Jadi inilah dampak dari dosa pada gambar Allah yang ada dalam diri manusia. Ya, itu di atas semuanya ini puncaknya adalah kematian seseorang itu, Pak Pol, ya, karena dari kerusakan-kerusakan itu akhirnya seseorang itu pasti mati. Seperti firman Tuhan katakan, upah dosa itu adalah maut. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia untuk hidup. Tidak pernah Tuhan menciptakan manusia untuk akhirnya mati. Tidak. Ya, sebab Tuhan adalah kekal. Dia selalu ada. Maka ciptaannya juga diciptakan untuk selalu ada. Tidak untuk mati. Nah, kematian masuk ke dalam dunia sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah puncaknya. Iya. Dan Pak, walaupun manusia ini berdosa dan sudah merusak gambar Allah, tetapi dia tetap gambar Allah lah. Hanya rusak gitu, Pak. Betul. Nah, kenapa? Memang sebab ya Tuhan enggak 100% menghilangkan gambar Allah pada diri manusia. Itu sebab manusia masih sanggup untuk berbuat baik, masih sanggup untuk mengasihi, masih sanggup untuk berbelas kasihan, masih sanggup untuk misalnya mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang. Nah, itu adalah bukti bahwa gambar Allah masih tetap ada dalam dirinya. Nah, kemudian dengan Tuhan Yesus datang ke dunia lalu mati di atas kayu salib dan bangkit, itu dampaknya apa, Pak Bos, bagi kita? Nah, sudah tentu kematian Kristus adalah membayar hukuman dosa, ya. Kita tidak lagi dihadapkan dengan hukuman dosa, yaitu kematian. Tapi kedatangan Kristus dan kematiannya adalah juga untuk menukar kodrat lama dengan kodrat baru. Kecenderungan lama dengan kecenderungan baru. Tadi kita bicara tentang dosa asal atau dosa keturunan, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, Tuhan akan menggantikannya. Yang lama dengan yang baru. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita lewat kematiannya. Tuhan meniadakan hukuman mati yang seharusnya kita terima. Dan melalui proses perjalanan terus-menerus berusaha taat kepada Tuhan, maka kodrat atau kecenderungan berdosa secara perlahan mengalami perubahan. Dari tidak berkeinginan mencari Allah, kita menjadi ingin mencari Allah. Dari tidak mau berbuat benar, kita berusaha berbuat benar. Nah, namun semua ini berjalan melewati proses yang panjang dan berliku-liku. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosanya serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, itu dosa asalnya pun diampuni oleh Tuhan, Pak, ya? Tuhan ampuni semuanya, betul. Tidak ada lagi makanya hukuman dosa. Tuhan sudah ampuni. Namun memang kecenderungan untuk berdosa itu enggak hilang secara seketika. Kecenderungan itu hilang secara bertahap. Makin kita berusaha keras menaati Tuhan, makin
hilang kecenderungan berbuat dosa itu. Jadi memang kalau kitanya sendiri kecenderungannya keinginannya menaati Tuhan juga lemah, ya berarti kecenderungan untuk berbuat dosanya ya tetap bertahan begitu. Tapi mungkin itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam dirinya itu ada dua kekuatan yang bertarung. Tepat sekali. Jadi bahkan dalam kasus Rasul Paulus ya, dia kan berusaha ya menaati Tuhan. Namun ternyata dia harus tetap bertarung. Dan pertarungan itu belum selesai. Waktu dia menulis Roma pasal 6 dan 7 dan 8, di mana dia menceritakan pergumulannya, itu dia tulis sebagai seorang hamba Tuhan, jadi tetap dia sendiri harus bergumul. Iya. Pak Paul, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang dosa keturunan ini apa, Pak Paul? Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah dampak penebusan Kristus pada dosa asal? Nah, bukankah kita tahu Tuhan sudah mengampuni? Tapi apakah masih ada apa tuh yang terjadi waktu penebusan Kristus itu dilakukan oleh Kristus? Nah, ini yang kita mesti mengerti dengan jelas, Pak Gunawan. Ya, kematian Kristus memulihkan kerusakan gambar Allah pada diri manusia secara spiritual dan moral. Tadi itu yang saya sebut, dari tidak mau mencari Tuhan, mau mencari Tuhan. Dari tidak mau berbuat benar, berusaha berbuat benar. Jadi secara spiritual dan moral, kita itu tuh diubahkan meskipun lewat proses. Namun, ya kita mesti juga terima dan mengerti dengan jelas adalah kematian Kristus, penebusan Kristus tidak memulihkan kerusakan gambar Allah secara mental dan fisik, Pak Gunawan. Tadi saya sudah singgung. Gara-gara dosa, maka gambar Allah secara mental juga rusak. Nah, ini tidak dipulihkan. Itu sebab sampai sekarang kita melihat ada orang lahir cacat mental. Ada orang lahir dengan kecenderungan kepribadian-kepribadian tertentu yang cenderung bermasalah. Nah, itu tetap ada sampai sekarang. Secara fisik, kita bukankah melihat orang tetap sakit. Sakit penyakit bukannya berkurang, malah makin bertambah. Bukankah juga kita bisa melihat ada orang yang lahir mengalami cacat tubuh. Jadi kita masih jelas mengerti bahwa penebusan Kristus memulihkan gambar Allah secara spiritual dan moral. Tapi memang tidak secara mental dan fisik. Nah, jadi pemulihan secara menyeluruh baru terjadi pada saat Kristus datang kembali dan kita dibawanya untuk hidup bersama dengan Dia di sorga. Atau pada saat seseorang itu meninggalkan dunia ini gitu Pak Boleh, dia akan dibebaskan dan diperbarui secara utuh gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Jadi kalau ini kita kaitkan dalam kehidupan rumah tangga Pak Boleh, setiap orang tua yang dikaruniai anak itu sebenarnya harus sadar bahwa anaknya ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa gitu Pak Boleh. Betul sekali. Jadi artinya kita mesti berusaha ya memfokuskan pada kecenderungan anak itu untuk berbuat dosa dan mendoakannya dan menanamkan hal-hal yang baik. Tapi di samping itu kita juga mesti menerima fakta bahwa anak tetap mempunyai pilihan dan nanti setelah besar ya dia tetap akan bisa memilih itu sebab dorongan itu memang tetap ada dalam dirinya. Nah, kalau kita tadi memulai pembicaraan ini dengan mengambil contoh dengan Daud gitu Pak Boleh. Apakah Daud setelah mengakui dosanya itu lalu dia bebas dari semua hukuman Tuhan? Nah, Tuhan memang langsung berkata lewat Nabi Nathan, tidak ada lagi hukuman. Maksudnya, hukuman dosanya seharusnya adalah kematian. Tapi Nabi Nathan mewakili Tuhan sudah memberikan kepada Daud jaminan. Enggak. Tuhan sudah mengampuni engkau tidak akan mati. Nah, tapi sekali lagi cerita kejatuhan Daud ini memang membuktikan ya betapa sukarnya melenyapkan kodrat atau kecenderungan untuk berbuat dosa Pak Gunawan. Bukankah ada kalanya kita pun dibuat bingung dengan tindakan kita? Mengapa kita kok tetap melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah dan sesungguhnya tidak ingin kita lakukan? Berapa kali kita mengalami hal-hal seperti ini Pak Gunawan? Dan ini tidak hanya pada orang-orang awam, bahkan pada hamba-hamba Tuhan pun juga sama.
Jadi kita kadang-kadang nggak mengerti kok masih bisa begitu. Kok lagi marah kita bisa mengeluarkan kata-kata itu. Kok bisa kita memikirkan hal itu dan sebagainya. Jadi benar-benar kita ini akhirnya harus disadarkan bahwa memang kecenderungan berdosa itu tetap ada. Nah, itulah akibat dari kodrat dosa dan dosa asal yang memang telah kita bawa dari lahir. Ya, tapi kalau kita sudah mengetahui dosa asal, dosa keturunan, akibatnya, lalu bagaimana Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus itu menebus dosa kita, kan sebenarnya kita tidak perlu berputus asa bahwa seolah-olah tidak ada lagi pihak yang bisa mengampuni dosa-dosa kita gitu. Artinya seberat dosa, apapun dosa yang kita lakukan, itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu Pak Bon. Betul sekali, karena memang dasar penebusan Kristus bukanlah karena kita ini baik atau berusaha berbuat baik, bukan. Tapi karena Dia itu mengasihi kita. Dan selama kita mengakui dosa kita, Dia akan bersedia mengampuni kita. Jadi kita memang udah mempunyai kepastian ini. Dan sudah tentu ya permintaan Tuhan, jangan gara-gara kita udah ada kepastian ini, maka kita senang-senanglah berbuat dosa. Ya enggak boleh begitu ya. Ya, sebagai orang tua itu menjadi suatu motivasi buat kita untuk mendidik anak-anak ini mengenal Tuhan gitu Pak Wos. Karena tidak ada pihak lain yang bisa mengampuni dosanya. Kita tahu bahwa anak kita berdosa. Betul. Dan kalau kita membiarkan dia hidup tanpa mengenal Tuhan Yesus, kan itu artinya sama dengan membinasakan anak kita sendiri gitu. Betul. Jadi kita memang harus memberitahukan anak-anak bahwa tidak ada kuasa yang dapat melawan kuasa dosa selain dari kuasa Kristus sendiri. Jadi ada apa, jangan ragu, datang kepada Tuhan, mohon kekuatannya. Dan jangan sampai gara-gara kita jatuh ke dalam dosa, kita menyimpulkan, sudahlah, nggak usah lagi datang kepada Tuhan karena tidak ada lagi pengampunan. Oh tidak, pengampunannya cukup untuk bisa mengampuni semua dosa kita. Iya. Baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dosa keturunan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan